Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar dari YouTube. Ya, setelah sekian lama tidak upload video ya. Untuk hari ini ya untuk kali ini kita akan melanjutkan ya yang sudah kita pelajari sebelumnya ya tentang pembuatan website laundry. Dan ini adalah modul atau bagian ke-7 ya di video ini. Namun untuk modulnya masih di bagian 6 ya. Atau nanti bisa kalian download atau teman-teman download ya di link deskripsi video ini. Ya langsung aja sambil dibuka ya untuk project yang sudah kita buat ya sebelumnya, masih sama ya tentang family laundry. Lalu untuk modulnya nanti tinggal kalian download aja ya di deskripsi video ini. Nah, jangan lupa untuk examnya, untuk Apache sama MySQL diaktifkan terlebih dahulu ya. Nanti sambil teman-teman buka juga untuk projectnya yang di browser ya. Nah, ini untuk tampilan awalnya ya. Masih sama, kalian login menggunakan username dan juga password yang sudah dirubah ya. Karena kita kan kemarin sudah mempraktekkan untuk perubahan passwordnya gitu. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam bagian laporan nih, karena kemarin kan sudah untuk transaksi kan sudah selesai ya, sudah selesai, tinggal laporannya nih. Laporan ketika diklik kan, nah nih object not found, artinya belum kita buat kan untuk file laporan .php nya ini. Nah sekarang kita akan coba buat ya, silakan teman-teman sambil mempraktekkan juga boleh ya. Kita buka dulu untuk modulnya ya, modul untuk yang bagian 6 ini ya, modul bagian 6. Nah nanti kita akan coba bikin laporan ya, karena transaksinya sudah selesai. Kita akan membuat di sini ada 2 tombol ya untuk laporan ini. Ada cetak laporan berupa print ya, dan juga berupa cetakan file PDF-nya gitu. Nah sekarang kita akan coba ya, langsung aja ke modulnya. Di bagian pertama ada filter laporan. Nah di sini ada filter laporan. Silakan nih perhatikan kode untuk menampilkan menu laporan di file header.php. Kita buka ya file header.php di admin ya, masih sama, kita masih berkutat di admin ya. File header di situ dilihat ya, dilihat di bagian laporan .php. Nah ini berarti ya di sini ya nih. Nah kalau sudah berarti kan kita akan membuat ini ya, membuat file laporan .php ya untuk laporan dari transaksi yang sudah dilakukan gitu. Maka dari itu untuk menu di sini, menu header ini kan tadi mengarah ke, sambil dilihat ya, mengarah ke laporan .php, maka kita harus buat dulu filenya ya. Masih sama di folder admin, silahkan kalian klik kanan aja, lalu new file, lalu ketikkan laporan .php, lalu enter. Nah sekarang kita tinggal menambahkan codingnya ya yang ada di modul. Masih sama ya, silakan kalian kopikan aja dulu, nanti saya akan jelaskan. Kopikan satu persatu ya, jangan langsung semuanya, karena ini kan kepotong ya di modulnya. Jadi kalian copy satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Ini lumayan panjang kalau laporan ya, nanti untuk kalian yang mau buat tugas gitu ya, tugas untuk UTS lah atau untuk UAS gitu ya. Kalau misalkan suruh bikin web ya boleh pakai referensi saya ini ya. Cuma studi kasusnya kan emang ini laundry, jadi tinggal disesuaikan aja dengan studi kasus kalian gitu. Nah ini kalau sudah ya, kalau sudah dipastekan di sini semua, jangan lupa disimpan dulu ya, disimpan dulu untuk apa namanya projectnya disimpan. Nah nanti tinggal kita cek ya di browsernya. Ketika diklik laporan maka otomatis, nah ini nanti di sini ada filter laporan ya, dari tanggal lalu sampai tanggal. Nah ini sudah kita tambahkan di sini ada komponen tanggal atau date ya. Nah tinggal kalian pilih nih tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Misalkan kita mau coba cek laporan ya, laporan dari tanggal, misalkan kalau kemarin kita transaksikan tanggal berapa tuh, 7 Mei ya. Nanti tinggal kalian kalau pengen lebih bagus lagi, kalian tambahin transaksinya lagi ya, sampai 10 lah atau 20 gitu. Nanti biar kelihatan di laporannya tuh, biar banyak kelihatannya. Kalau ini kan cuma satu nih, jadi kita coba ya. Kita coba dari bulan Mei kan kemarin ya, Mei tanggal 1 deh sampai tanggal 1 Juni misalkan ya. Ini misalkan aja. Nah nanti kalau udah dipilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu klik filter nih. Nah kayak gini ya. Nih otomatis ketika diklik filter maka akan muncul nih
laporan atau transaksi yang sudah digunakan atau sudah dilakukan ya dari tanggal ini tadi, berarti kan dari tanggal 1 Mei sampai 1 Juni. Nanti akan muncul semuanya. Ini muncul satu ya, karena kan kita baru bikin satu transaksi aja. Nah, nanti kalau kalian pengen banyakin lagi transaksinya, boleh silahkan ditambah data aja gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Nanti kalau misalkan kalian pengen lihat di bagian ini, di bagian codingnya, ya ini kan dilihat juga sambil dilihat ya. Nih, sambil saya gedein ya. Nah ini ada tanggal dari ya. Kita lihat tadi inputannya, lalu tanggal sampai juga, lalu ada inputan lagi untuk button kan, sama ya. Ada nih, saya ulangi lagi. Ini ya, inputan yang ini satu, inputan kedua, ini inputan ketiga. Jadi ada 3 komponen. Dilihat kan kelihatan ya nih, input 1, 2, 3, ini submit kan, berarti untuk button gitu. Nah, nanti untuk coding PHP-nya nanti kita gunakan if set di sini. Jadi kita akan menentukan ya, kita akan men-set tanggal ini yang pertama, tanggal dari dan tanggal sampai ini ya. Kita akan set nilainya ya. Setelah itu di sini ada tabel ya, yang isinya tadi invoice, tanggal, pelanggan, berat, tanggal selesai, harga juga. Lalu di sini ya, untuk perulangan ini nanti kita akan gunakan while, masih sama sih kayak menampilkan data ya dari tabel gitu ya. Kita akan gunakan while di sini. Untuk file koneksi juga harus dipanggil dulu ya kan. Nggak mungkin kita nggak manggil koneksinya, nanti untuk eksekusi dari codingnya seperti ini misalkan MySQL query ya nggak akan jadi gitu. Nah, ini untuk eksekusinya ya, kita menampilkan ya nih, select bintang from pelanggan transaksi. Kita akan menampilkan dari tabel pelanggan dan tabel transaksi, di mana nih transaksi pelanggan itu sama dengan pelanggan ID. Jadi field pelanggan yang ada di tabel transaksi itu sama dengan field ID yang ada di tabel pelanggan gitu ya. Maksud nggak? Nanti boleh deh dicerna lagi gitu ya, karena ini kan ya, lebih ke apa sih, menampilkan dari beberapa tabel gitu, menampilkan data dari beberapa tabel. Ini otomatis akan selalu dipakai ya, karena kalau misalkan di transaksi gitu ya, nggak cuma di web toko online aja, di web sistem informasi gitu yang lain pasti banyakan menggunakan ini ya, join dari tabel satu tabel lainnya gitu ya. Nah, ini juga sama nih, ini kita gunakan lebih dari nih, dari tanggal nih, date transaksi tanggal, berarti ya menampilkan dari tabel pelanggan dan transaksi ya, di mana transaksi pelanggan itu sama dengan pelanggan ID dan transaksi tanggal itu lebih dari di sini. Dolar dari itu adalah ini ya. Kalian harus juga dilihat juga codingnya. Dolar dari itu yang ini ya. Jadi dia mengambil nilai dari komponen tanggal dari. Nah, komponen tanggal dari itu yang mana? Yang ini dong. Nih, ya. Berarti yang ini. Nah, jadi tanggal yang ada di database, tanggal transaksinya gitu ya. Itu kita arahkan menggunakan operator di sini, operator untuk lebih dari ya, lebih dari. Nah, dari end date lagi sama kurang dari sampai ya kan. Karena kita kan rentang waktu ya, rentang waktu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti ditambahkan order by transaksi ID descending, artinya kita sortir ya berdasarkan ID transaksinya. Descending artinya yang paling terbaru gitu ya, atau yang terbaru. Jadi nanti urutannya yang terbaru dulu ya, misalkan 1 Juni berarti 1 Juni dulu, lalu di bawahnya Mei, April dan seterusnya gitu ya. Dan ini untuk isiannya ya, isian dari looping tadi, perulangan untuk mengisi data ini invoice, tanggal, pelanggan dan seterusnya. Isiannya apa ya ini? Isiannya sesuai dengan fieldnya ya, field yang ada di database gitu. Itu ya. Nanti akan keluar di situ. Nah, keluarnya tadi yang di sini ya. Ketika kita coba di bulan Mei ya tanggal 1, lalu di sini tanggal 1 Juni ya. Sekali lagi ini transaksi cuma baru 1 ya kalau di tempat saya. Kalau misalkan kalian pengen nambahin lagi, silakan tambahin transaksinya dulu. Setelah itu kalian coba filter laporannya gitu. Nanti akan terlihat di sini ya. Nah, di sini ada 2 tombol, ada cetak dan juga cetak PDF. Nah, ini yang biasanya agak susah sih untuk pembuatnya. Tapi kalau misalkan kalian lihat di modul ini pasti akan gampang lah ya, gampang untuk melihatnya di sini. Untuk perintah dari tombol cetak maupun tombol cetak PDF gitu ya.
cetak di sini adalah cetak print ya. Kalau misalnya kalian sudah langsung terhubung dengan printer, maka otomatis langsung ngeprint tuh, tinggal di enter lagi langsung nyetak gitu. Tapi kalau cetak PDF berarti dia nanti akan berupa file PDF gitu ya. Nah, untuk cetak sama cetak PDF ini belum berfungsi ya, karena kita belum menambahkan codingnya di dalam tombol ini kan. Nah, kita sambil lihat ya, sambil lihat lagi. Sampai sini sudah, tinggal kalian simpan ya, jangan sampai lupa. Kalian tinggal simpan. Nah, di sini lihat nih. Dilihat untuk tujuan URL-nya. Yang pertama untuk cetak print, maka dia akan memanggil ini, cetak print.php. Sedangkan di sini kan belum ada. Nanti kita akan coba tambahkan ini ya, tambahkan file cetak print.php dan juga cetak pdf.php. Kita kembali ke modul ya. Kita langsung aja masuk ke yang pertama ini ya, yang pertama ini. Nah, cetak print ya. Tadi kan laporan sudah selesai ya. Kita langsung cetak print di sini. Nah, untuk itu kita akan membuat yang namanya nih, cetak print.php. Caranya sama ya, tinggal kalian klik kanan di admin, new file, lalu cetak print ya, .php. Lalu enter ya, lalu enter, terus kalian coba di copy ya, copy yang ada di modul ini. Jangan lupa kopinya satu-satu ya, biar nggak terjadi error gitu, dan jangan sampai ada yang tertinggal gitu. Ini di copy lagi ya, copy lalu pastekan di sini. Nah, ini udah selesai nih untuk cetak printnya ya kan. Cetak print ini ya, sambil kalian lihat di sini, maka otomatis nanti akan muncul seperti ini ya. Contohnya kita akan coba ya, kita akan coba. Ini kan udah di save, udah disimpan. Kita coba di refresh kembali. Nah, kita refresh ya, atau kita ulang dari menu laporan ya. Menu laporan kita cari di bulan Mei tanggal 1 sampai tanggal 1 Juni. Filter, lalu kita klik cetak, maka otomatis dia akan mencetak ya. Nah, ini mencetaknya ini otomatis kalau misalkan kalian terhubung dengan print ya, langsung otomatis di print gitu ya, langsung print gitu. Ini contoh tampilannya. Tampilan ini bisa kalian sesuaikan ya, karena ini kan berupa file cetakan ya, cetak print.php. Nah, kalian bisa sesuaikan di sini ya. Ini kan ada tampilannya nih kayak gini. Misalkan Family Laundry ini kan pakai H2 heading 2. Ini bisa kalian ganti atau diwarnain gitu ya, pakai color style gitu ya. Boleh gitu, silakan. Dikembangkan sendiri lah. Lalu keterangannya juga ya, keterangan juga bisa kalian ganti gitu ya. Keterangan juga bisa kalian ganti. Ini kurang lebih hampir sama sih kayak menampilkan data yang ada di laporan tadi ya. Cuman ini yang kita kasih atau kita alihkan ke halaman print gitu ya. Nah, untuk halaman print ini ada satu coding baru di sini ya. Ada script untuk print nih, window.print ya. Ini kalau misalkan kalian gunakan ini, nanti otomatis muncul tadi tampilan yang baru ya, window baru, jendela baru, maka otomatis muncul ini ya. Seperti itu ya untuk cetak printnya. Ini masih standar sih, sebenarnya masih ya yang umum digunakan gitu ya kalau cetak print. Nah, selanjutnya masuk ke cetak PDF nih ya, cetak PDF ya. Kita akan coba karena ini tadi udah selesai. Ini kurang lebih hampir sama sih kayak kayak tadi file laporan.php. Jadi kita lanjut lagi aja ke cetak PDF. Nah, cetak PDF ini ya silakan kalian atau teman-teman nih, di sini ada keterangannya ya. DOM PDF dapat download secara gratis di sini. Nah, ini saya akan contohkan ya. Ini kalian copy dulu nih, copy yang ada di di modulnya, lalu pastekan di sini. Nah, jangan lupa harus koneksi internet ya. Nah, ini kan otomatis langsung nyimpan ya. Kalian download ya. Kurang lebih 7 mega ya. 7 mega. Nanti kita akan gunakan ini DOM PDF ya, bantuan plugin DOM PDF untuk mencetak file PDF di dalam sebuah project web ya. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan file DOM PDF, silakan ekstrak ke dalam folder project Family Laundry ya. Di dalam folder aset. Nah, kita kita buka dulu atau kita cari dulu file tadinya sudah di download ya. Kalian copy lalu kalian pindahkan ke dalam htdocs-nya ya, ke Family Laundry di dalam folder aset ya. Tadi sudah ada keterangannya. Nah, lalu kalian ekstrak ya, ekstrak to DOM PDF. Nah, kayak gini ya, udah jadi.
tinggal kalian ganti ya, kalian ganti namanya ya, kalian ganti namanya di DOM PDF. Jadi ini kan masih ada 060 beta, ini kalian hapus. Nah ini hapus, lalu enter, lalu file yang ini kan udah nggak kepake, kalian delete aja gitu. Nah DOM PDF ini kalian buka dulu ya, kalian buka dulu, lalu kalian buka lagi. Nah ini kalian copy ya, karena di sini kan aset ini kan nih, aset di dalam ada folder DOM PDF, lalu ada folder DOM PDF lagi. Nah silakan kalian ini ya, yang ada di dalam DOM PDF ini kalian cut ya, lalu kalian pindahkan ke dalam sini ya. Jadi DOM PDF ini kalian hapus foldernya, jadi langsung otomatis di sini DOM PDF, lalu di dalamnya isiannya gitu, bukan folder DOM PDF lagi gitu ya. Nah itu nggak akan jadi gitu. Nah kalau sampai sini sudah ya, DOM PDF nya udah dimasukkan ke aset, tinggal teman-teman bikin file baru namanya cetak pdf.php. Silakan ya, masih sama di folder admin, kalian tambahkan cetak _pdf.php pdf.php gitu ya. Nah tinggal kalian copy ya dokumennya, copy codingnya ini ada di modul. Nah ini ini juga ya. Nah ini kalau udah disimpan ya, disimpan dulu deh. Kalau ini sih ini kan coding emang banyak digunakan ya. Maksudnya kalau kalian pengen belajar lebih lagi menelaah per barisnya itu boleh sih. Cuman kalau saya biasanya nggak akan menelaah ini, karena kan tinggal kita mencocokkan ya, atau menyesuaikan yang ada di dalam database kita gitu kan, tinggal diganti ini aja nih ya kan, hampir sama sih kayak yang tadi ya, cuman ini nanti bentuknya adalah file PDF. Nah dilihat di sini dari query once ya, artinya kita akan memasukkan file ini DOM PDF config.inc.php ya kan. Itu ada filenya, file ini terdapat di dalam folder aset tadi kan, di dalam folder DOM PDF. Berarti yang mana? Yang ini. Kita lihat DOM PDF config custom inc, atau yang mana nih? DOM PDF config.inc, berarti yang ini bawahnya ya. Dilihat di modul, kalau sudah di copy semua atau diketikkan codingnya semuanya, lalu ada perintahnya nih, perhatikan kode berikut. Berarti kode yang tadi kan ya, DOM PDF config.inc ya. Nih kita akan menghubungkan ya, kita akan hubungkan terlebih dahulu ya file DOM PDF ya config.php ini kurang inc ya nih, inc. Nah kayak gini ya. Nah ini ya, udah ya. Nah ini kalau sudah dihubungkan ya, artinya kita kan menggunakan perintah require once ya, sama tuh sebenarnya sama kayak perintah include gitu ya, atau pemanggilan file gitu. Nanti kalau sudah tinggal kita coba ya, ini kalau sudah tinggal kita coba ya untuk DOM PDF config inc nya apakah sudah terhubung atau belum itu. Kita coba di laporan, lalu kita buka lagi kita pilih ya tanggal 1 Mei sampai 1 Juni misalkan. Ini nih. Nah ini ya, lalu filter, lalu kita cetak ini jadi ya. Nah, kalau misalkan cetak PDF gimana? Kita akan coba lihat hasilnya. Nah ini sudah berhasil nih, start download. Nah tinggal kita coba lihat hasilnya sama nggak sih gitu ya, hasilnya sama nggak dengan yang diharapkan gitu. Tadi di mana ya dokumen ya. Nah ini tunggu ya. Nah ini muncul because it support file time is damaged. Nah ini kalau misalkan kayak gini berarti yang bermasalah adalah ini aplikasi kalian ya. Kalau misalkan kalian menggunakan Adobe Reader ataupun yang lainnya itu langsung bisa kebuka ya. Kalau ini kan kebetulan saya juga masih pakai Wondershare PDF, jadi ada beberapa file PDF yang nggak bisa dibuka. Tapi kalau misalkan kalian pakai Adobe Reader ya, itu kan bisa, ataupun Nitro gitu ya, itu bakal kebuka untuk file PDF-nya gitu. Ya, jadi silakan kalian coba. Walaupun di tempat saya ini karena emang tidak diinstal Adobe Reader dan Nitro-nya,
untuk file PDF ini. Silakan bagi teman-teman yang mencoba ini codingan ini terus ternyata jadi, jangan lupa komen ya di video ini gitu ya, karena saya belum menginstal untuk Adobe Reader dan juga Nitro-nya gitu ya, jadi mohon dimaklumi gitu ya. Nah nanti kalau sudah, nah nanti tinggal kita rekap dashboard admin. Nah tahu nggak maksudnya rekap dashboard admin? Jadi kalau misalkan tadi halaman cetak sudah semuanya ya, kita anggap sudah selesai semuanya. Nanti rekap dashboard tuh yang di sini. Nanti kita akan tambahkan beberapa komponen ya untuk ya ini lebih ke tampilan sih, biar lebih, masa tampilan dashboard cuma kayak gini doang ya. Harusnya kan ada rekapannya gitu. Misalkan data pelanggan ada berapa, data transaksi ada berapa gitu, di sini akan muncul. Yang kita akan coba ya tambahkan di sini ada file index ya. Silahkan kalian bikin atau kalian lihat di bagian index ya, di dalam folder admin nih. Folder admin, di bagian admin index ya nih. Admin lalu index. Kalian buka lagi indeksnya. Nah, ini kan cuma kayak gini ya. Kita akan coba rubah ya. Karena kan tampilannya cuma kayak gini doang. Kita akan coba rubah. Ya, kita akan coba rubah menggunakan beberapa coding ya. Kalian copy aja yang ada di modul semuanya ya. Jadi yang di sini kalian hapus dulu, terus kalian pastekan di sini semuanya ya. Nah ini lalu pastekan, lalu kalian copy lagi ya, lalu pastekan lagi gitu sampai selesai ya, sampai paling terakhir, sampai footer ya, sampai footer coba ya. Kalau udah disimpan ya, kalau udah disimpan ini akan menampilkan beberapa komponen ya. Kita coba lihat ya di refresh. Nah ini dia ya, jumlah pelanggan ada 2, apakah benar? Kita coba cek. Nah ini ada 2, lalu jumlah cucian selesai 1, coba lihat. Nah ini selesai 1 ya, gitu ya. Jadi ini untuk menambah mempercantik tampilan aja sebenarnya, untuk tampilan dashboardnya gitu ya. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Nanti ini kan udah selesai ya laporan. Nanti kita akan coba di video berikutnya adalah bagaimana cara mengupload ya ke hosting gitu, supaya bisa diakses oleh banyak orang gitu. Dan juga kita akan mempraktekkan juga untuk mulai dari order domain sama hosting gitu ya, ke salah satu pihak penyedia layanan hosting domain. Nanti di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk video ini di like ya, komen juga, share boleh gitu ya, ataupun yang belum subscribe jangan lupa di subscribe untuk channel video ini. Itu aja ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.